Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3413 Pertempuran Puncak. Mata prajurit dan Liu Tianxin menyerang pada saat yang sama. Semua orang mundur dengan panik, menjauh dari medan perang karena takut terseret ke dalam pertempuran. Pada saat yang sama, mata mereka tertuju pada medan perang. Mereka ingin melihat bagaimana Lu Ming akan bertarung melawan kedua ahli itu. Murid prajurit dan Liu Tianxin, tanpa diragukan lagi, adalah dua orang paling kuat di wilayah timur Gunung Fengyun. Mereka tidak sebanding dengan para pemimpin kedua pasukan tadi. Mata Dewa Yin Yang, pintu dominasi, pedang pemecah kekosongan. Lu Ming berteriak dengan suara rendah dan mengeluarkan segala macam keterampilan rahasia. Bagaimanapun, rumus kuantitas menyimpan sejumlah besar kekuatan Sen dan tidak takut dikonsumsi. Pada saat berikutnya, kedua belah pihak saling beradu dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, kedua belah pihak telah bertukar ratusan jurus. Asyik, pada akhirnya, tubuh Lu Ming terlempar ke belakang dan dia menabrak beberapa batu besar. Dia dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan. Tubuh surgawi mereka. Mata Lu Ming dipenuhi dengan kesungguhan. Dia merasa bahwa mata prajurit dan Liu Tianxin tidak sesederhana kebangkitan keempat dari faktor kekuatan surgawi asal. Tubuh surgawi primordial mereka juga luar biasa. Dibandingkan dengan tubuh dewa kuno, dia jelas berada di puncak tubuh dewa kuno berbaju ungu. Dia bahkan merasa seperti akan memasuki level lain. Kekuatan tempur gabungan mereka sangat kuat. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia jelas bukan tandingan mereka. Bahkan dengan Qiu-Qiu, akan sedikit sulit untuk melawan mereka. Membunuh, mati, mata prajurit itu berteriak dingin. Kelabang raksasa yang telah dia ubah menerkam Lu Ming. Masing-masing kakinya seperti pedang surgawi yang sangat tajam. Beberapa kakinya bahkan terbang keluar dan berubah menjadi bilah surgawi, menebas Lu Ming. Pedang surgawi ini berisi kekuatan surgawi kebangkitan keempat dan tak terkalahkan. Petir yang ditembakkan Qiu-Qiu sulit dihalangi. Petir itu hancur karena benturan terus-menerus. Klang-klang-klang. Dan EBSP, bilah demi bilah menebas pintu, membuatnya bergetar. Dalam sekejap, ada ratusan tebasan. Kaca, retakan mulai tampak pada permukaan pintu dominasi. Basis kultivasi Lu Ming 3 tingkat lebih rendah. Akibatnya, keterampilan rahasia asalnya tidak sekuat milik lawannya. Pintu dominasi akan segera dihancurkan. Di sisi lain, serangan Liu Tianxin sama ganas dan mengerikannya. Serangannya tidak lebih lemah dari mata prajurit. Dia menggunakan keterampilan rahasia asalnya untuk terus-menerus menyerang bulan Yin yang ekstrim dan matahari yang ekstrim, menyebabkan keduanya berguncang hebat dan menerangi langit. Ledakan, ledakan, hampir pada saat yang sama, gerbang dominasi, bulan lunar, dan matahari surya meledak dan hancur. Lu Ming menderita serangan balasan. Dia memuntahkan darah dan mundur, wajahnya pucat. Lu Ming akan dikalahkan. Tatapan banyak orang berkedip, mengira Lu Ming akan kalah. Di sisi lain, orang-orang dari aliansi naga tampak khawatir. Meskipun mereka tidak memiliki perasaan apapun terhadap Lu Ming, jika Lu Ming dikalahkan, mereka tidak akan menerima perlakuan seperti itu di masa depan. Lu Ming, hari-hari baikmu telah berakhir. Bunuh, teriak mata prajurit itu. Setelah menghancurkan pintu tuannya, ia mengambil kesempatan untuk menyerang. Ratusan bilah pedang dewa beterbangan di langit dan menebas Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombak dewa tirani untuk menangkisnya, dan menembakkan sinar cahaya tombak. Namun, ketika cahaya tombak mengenai pisau dewa, semuanya dihancurkan oleh pisau dewa. Klang-klang-klang, tombak dewa tirani dan pedang dewa bertabrakan, menyebabkan getaran besar. Lu Ming terpaksa terus mundur karena kekuatan yang mengerikan itu. Terlebih lagi, Lu Ming tidak menghalangi beberapa bilah pedang dewa dan mereka langsung menebas tubuhnya. Dentang-dentang, percikan api beterbangan ke segala arah. Untungnya, baju besi yang telah diubah Qiu-Qiu sangat kuat dan akhirnya berhasil memblokirnya. Hanya beberapa bekas yang tertinggal. Akan tetapi, kekuatan pedang dewa yang mengerikan itu menghantam tubuh Lu Ming hingga menyebabkan pelindung tulangnya bergetar dan hampir hancur. Pada saat yang sama, serangan Liu Tianxin kembali mendarat. Lu Ming benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Apa gunanya mengandalkan makhluk logam? Lihat saja saat aku menerobos pertahananmu. Mata prajurit berteriak. Benarkah begitu? Mata Lu Ming berkedip dengan kilatan dingin,
lalu dia berkata lembut, kumpulkan. Pada saat ini, Lu Ming sebenarnya telah menyimpan sisa keterampilan rahasia asal. Semua orang tercengang. Pada saat kritis ini, Lu Ming benar-benar menarik kembali keterampilan rahasia asalnya. Apakah dia tidak mencari kematian? Namun, pada saat ini, salah satu telapak tangan Lu Ming mulai menggeliat cepat. Tepatnya, bukan telapak tangan Lu Ming yang menggeliat, tetapi Qiu-Qiu. Qiu-Qiu menggeliat dan berubah menjadi pedang tempur yang dipegang Lu Ming di tangannya. Gagang pedang itu ilusi, sedangkan ujung pedang itu nyata. Ini adalah pedang patah yang ditelan Qiu-Qiu sebelumnya. Qiu-Qiu pernah menggunakannya sebelumnya, dan kekuatannya bisa dikatakan mengerikan. Ayo, Lu Ming menggenggam pedang tempur di tangannya dan menebas dengan ganas, menghantam pisau dewa milik murid prajurit itu. Klang klang klang. Suara benturan keras terdengar. Pedang-pedang suci itu terlempar satu persatu, menari liar di angkasa. Kemudian, Lu Ming mengayunkan pedangnya secara horizontal dan beradu dengan Liu Tianxin. Setelah ledakan keras, Lu Ming gemetar dan mundur 2 langkah, tetapi Liu Tianxin terdorong mundur. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Mata Lu Ming berbinar. Setelah Qiu-Qiu berubah menjadi pedang patah jenis ini, kekuatannya meningkat drastis. Dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan saat bertarung melawan Tianxin sebelumnya, tetapi dia sebenarnya telah unggul dengan satu gerakan itu. Membunuh. Lu Ming berteriak setelah mengalahkan Liu Tianxin dan menyerang mata prajurit itu dengan pedangnya. Bocah, mati saja. Mata prajurit itu meraung dan tubuh kelabang besar itu terpelintir. Pedang-pedang suci yang mengerikan itu menebas Lu Ming lagi. Lu Ming tidak menghindar. Dia mengayunkan pedangnya dan menyerang ke depan. Klang klang klang. Terdengar lagi serangkaian suara benturan. Ratusan pedang tempur terlempar satu per satu. Lu Ming menerobos penghalang pisau dewa dan muncul di depan pupil senjata, menebas dengan pedang tempurnya. Asyik, pedang tempur itu menghantam kelabang raksasa itu, menghasilkan suara logam beradu. Percikan api beterbangan ke segala arah. Lu Ming merasa seolah-olah dia telah menghantam sepotong besi. Pada saat ini, Liu Tianxin tiba. Seberkas cahaya surgawi yang menyilaukan melesat keluar dari tangannya, mengarah ke kepala Lu Ming. Lu Ming mengayunkan pedangnya untuk menangkisnya. Pedang itu menembus cahaya suci Liu Tianxin dan melesat maju, menebas ke arah Liu Tianxin. Liu Tianxin mengayunkan tinjunya yang diselimuti cahaya terang dan bertabrakan dengan kapal perang. Ledakan. Seolah-olah 2 planet telah bertabrakan. Kedua sosok besar itu terus mundur. Perbedaannya adalah Lu Ming mundur dalam jarak yang lebih pendek, sementara Liu Tianxin mundur dalam jarak yang lebih jauh. Sungguh kuat. Kelabang itu memiliki cangkang yang keras. Lu Ming diam-diam terkejut. Kekuatan pihak lain memang mengejutkan. Namun, mata prajurit dan Liu Tianxin bahkan lebih terkejut. Pada tubuh murid prajurit itu, tempat Lu Ming menebas dengan pedangnya, muncul bekas pedang yang dalam dan darah mengucur keluar. Bagaimana itu mungkin? Mata prajurit meraung dalam hatinya. Dia sangat menyadari betapa kuatnya pertahanannya setelah dia berubah menjadi tubuh Dewa Purba. Bahkan jika dia tidak melawan, orang biasa dengan level yang sama tidak akan mampu menembus pertahanannya. Ia pernah berpikir bahwa tidak ada seorang pun di bawah level Dewa Raja yang akan mampu menembus pertahanannya. Namun kini, cangkangnya telah hancur. Tinju Tianxin juga bergetar hebat. Ada luka pedang di tinjunya, dan darah mengalir keluar. Bab 3414 tidak menerima lagi. Bing Tong dan Liu Tianxin saling berpandangan. Mereka bisa melihat keraguan di mata masing-masing. Pada titik pertempuran ini, mereka sedikit ragu. Apakah mereka masih bisa membunuh Lu Ming jika terus seperti ini? Mereka berniat untuk mundur. Keduanya bergerak dan bersandar satu sama lain, takut Lu Ming akan mengalahkan mereka satu persatu. Wah, Lu Ming menghentakkan kaki di tanah dan melesat ke langit. Ia mengayunkan pedangnya dan menyerang Liu Tianxin dan mata prajurit itu. Membunuh, membunuh. Mata prajurit dan Liu Tianxin berteriak pada saat yang sama dan menyerbu ke arah Lu Ming. Kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi dan pertempuran sengit pun terjadi. Kedua belah pihak bertarung di udara dan di gunung awan angin. Pertarungan itu begitu sengit sehingga bahkan setelah ratusan gerakan, tidak ada pemenang yang jelas. Ledakan, ledakan. Setelah beberapa ledakan lagi, Lu Ming, mata prajurit, dan Liu Tianxin mundur. Setelah mundur puluhan ribu meter, mereka saling berhadapan dari kejauhan.
Murid prajurit dan Liu Tianxin memiliki beberapa luka lagi di tubuh mereka. Meskipun tidak fatal, mereka masih berdarah. Tidak ada luka di tubuh Lu Ming karena ia ditutupi oleh baju besi yang telah diubah Qiu-Qiu. Namun, hentakan itu menembus baju besi dan melukai Lu Ming. Banyak tulangnya yang patah dan disambung kembali oleh kekuatan surgawi Lu Ming. Sialan, bagaimana mungkin kekuatan Sen anak ini begitu kuat? Kekuatannya tidak ada habisnya dan tidak bisa digunakan. Mata prajurit itu meraung dalam hatinya dan bahkan lebih terkejut lagi. Liu Tianxin berada dalam situasi yang sama. Dia tidak bisa tenang. Mereka berasal dari kekuatan besar di alam semesta purba dan sangat berpengetahuan. Mereka telah melihat banyak jenius yang tidak normal tetapi sangat jarang melihat seseorang yang tidak normal seperti Lu Ming. Keinginan untuk mundur semakin kuat di hati mereka. Jika ini terus berlanjut, kekuatan Sen mereka tidak akan mampu mendukungnya. Lu Ming, ini buruk. Aku hampir kehabisan tenaga. Aku tidak bisa mempertahankan bentuk pedang tempur ini lagi. Pada saat ini, Qiu-Qiu mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Mata Lu Ming sedikit menyipit dan jantungnya menegang. Memang, Qiu-Qiu tidak memiliki formula kuantitas. Setelah bertarung begitu lama, wajar saja jika kekuatan Sen-nya hampir tidak dapat bertahan. Akan tetapi, tanpa bantuan Qiu-Qiu, Lu Ming akan mati jika ia melawan murid prajurit dan Liu Tianxin sendirian. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresi Lu Ming. Dia masih penuh semangat juang dan tampak seperti akan bertarung sampai akhir. Mata prajurit dan Liu Tianxin saling memandang dan mengangguk. Lu Ming, kau cukup kuat. Baiklah, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Kita akan bertarung lagi lain hari. Mata prajurit itu membuka mulutnya, dan suaranya menyebar ke seluruh area. Mereka menghentikan perang. Banyak hati orang yang tergerak. Semua yang hadir adalah orang jenius dan tidak ada yang bodoh. Kata-kata mata prajurit itu berarti bahwa dia akan menghentikan pertempuran. Jelas, dia tidak percaya pada Lu Ming. Dia hanya mengatakan ini untuk memberi dirinya jalan keluar. Kapanpun kau ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Lu Ming sangat gembira, matanya dipenuhi semangat juang. Bagus sekali. Tapi Lu Ming, biar ku beritahu. Kalau kau melanggar aturan seperti ini, bukan hanya kami yang akan mencarimu di masa depan. Ayo pergi. Dengan itu, mata prajurit itu berbalik dan pergi. Liu Tianxin pun sama. Kedua master aliansi pergi, dan orang-orang dari kedua kekuatan secara alami mengikuti. Ayo pergi juga. Meninggalkan. Sekarang para prajurit dari Persatuan Puncak Prajurit dan Persatuan Hati Langit telah pergi, orang-orang dari pasukan lain tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka segera membawa orang-orang mereka dan pergi, takut mereka akan terlambat. Lu Ming tidak mengejar. Pada saat ini, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk mengejar. Kekuatan suci Qiu-Qiu hampir tidak dapat bertahan. Selain itu, luka-lukanya juga tidak ringan. Jika dia terus melanjutkan, luka-lukanya hanya akan bertambah parah. Mundurnya pihak lain adalah persis apa yang diinginkannya. Mereka sudah mundur. Orang-orang yang paling bahagia adalah orang-orang dari aliansi naga. Senyum muncul di wajah mereka dan mereka terkejut karena senang. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka dalam bahaya dan aliansi naga akan musnah. Yang mengejutkan mereka, kekuatan Lu Ming berada di luar imajinasi mereka. Dia seorang diri memblokir pengepungan 10 kekuatan teratas di wilayah timur Gunung Fengyun dan bahkan mencapai hasil imbang dengan murid prajurit dan Liu Tianxin. Meskipun ia telah meminjam bantuan dari luar, hasilnya tetap saja tak terbayangkan. Dengar baik-baik, mulai sekarang, jika ada orang lain yang ingin bergabung dengan aliansi naga kita, jangan terima mereka untuk sementara waktu. Lu Ming memberi instruksi kepada bawahannya. Tatapan mata Tianxing, Suiku dan yang lainnya berkedip-kedip, lalu mereka berteriak, ya. Lu Ming merasa sedikit tidak berdaya. Berdasarkan proporsi yang diberikannya, pasti akan ada lebih banyak orang yang akan bergabung dengannya di masa mendatang. Ini sama saja dengan menyentuh kue milik orang lain, dan para pemimpin pasukan lain pasti tidak akan melepaskannya. Kali ini, murid prajurit, Liu Tianxin, dan yang lainnya. Lain kali, jika ada orang yang lebih menakutkan, Lu Ming akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia harus menanggungnya untuk sementara waktu. Sekaranglah saatnya baginya untuk bersembunyi. Bagaimanapun, jumlah kristal surgawi primordial yang dimilikinya sekarang sudah cukup untuk Lu Ming.
Dengan sejumlah besar kristal surgawi primordial, berbagai aspek Lu Ming meningkat pesat. Selama ia bertahan selama beberapa waktu dan mengalami terobosan besar dalam kultivasinya, tidak akan terlambat untuk terus merekrut orang. Kultivasi Lu Ming saat ini hanya berada di tingkat ke-6 alam Raja Dewa. Begitu dia berhasil menembus tingkat ke-7 atau ke-8 alam Raja Dewa, dia tidak akan takut lagi dan tidak akan ragu lagi terhadap Qiu. Setelah memberikan instruksi, Lu Ming kembali ke tempat pengasingannya. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya, lalu mulai menyembuhkan luka-lukanya. Setelah beberapa waktu, ketika luka-luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya, ia melanjutkan pemurnian kristal-kristal surgawi primordial. Berita tentang pertempuran sebelumnya menyebar seperti api dan mengejutkan semua orang. Terlebih lagi, setelah mendengar tentang pertempuran itu, lebih banyak orang datang untuk berlindung pada Lu Ming dan ingin bergabung dengan aliansi naga. Lu Ming memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk melindungi mereka dan dia memperlakukan mereka dengan sangat baik. Apa alasan mereka tidak bergabung? Namun, mereka semua ditolak oleh Tian Xing dan yang lainnya. Mereka dengan jelas memberitahu mereka bahwa Liga Naga tidak akan menerima orang lagi. Mereka yang ingin berlindung pada Lu Ming tidak punya pilihan selain pergi. Ketika para pemimpin pasukan utama mendengar berita itu, mereka segera menghela napas lega. Di dunia ini, tidak baik bagi kekuatan-kekuatan ini untuk memaksa para jenius lain bersumpah atas sumber kehidupan mereka untuk berjanji setia kepada mereka. Jika mereka melakukannya, tidak akan ada jenius lain yang akan berjanji setia kepada mereka di masa depan. Oleh karena itu, bawahan pasukan ini memiliki lebih banyak kebebasan untuk datang dan pergi. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa aliansi naga tidak lagi merekrut, mereka menghela napas lega. Kalau tidak, mereka harus meningkatkan perawatan dan menggunakannya untuk mempertahankan orang. Dengan cara ini, Gunung Fengyun kembali relatif damai. Tentu saja, pembunuhan dan pertempuran sesekali tidak dapat dihindari. Lu Ming tidak mempedulikan dunia luar. Ia fokus pada kultivasi dan pemurnian kristal-kristal surgawi purba. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, 50 tahun lagi telah berlalu. Dalam 50 tahun, Lu Ming telah memurnikan beberapa ribu kristal surgawi purba. Namun, kristal surgawi purba ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hasil yang diperolehnya. Dalam 50 tahun ini, ia telah menyimpan lebih dari 100.000 kristal dewa purba. Ini semua adalah sumber daya untuk pengembangannya di masa mendatang. Dalam 50 tahun terakhir, Lu Ming telah berkembang pesat dan dia terus membaik setiap hari. Lu Ming telah mengolah tubuh dewa kuno berbaju ungu hingga ke puncaknya. Bab 3415 Aliansi Barbar. Masih ada jalan yang harus ditempuh, dan saya masih bisa berkembang. Ketika dia mencapai puncak tubuh dewa kuno bersirah ungu, Lu Ming merasa ada yang tidak beres. Dia menyadari bahwa puncak tubuh dewa kuno bersirah ungu bukanlah akhir. Masih ada ruang untuk perbaikan. Namun, menurut taktik dewa kuno yang diperoleh Lu Ming dari dunia para dewa kuno, fisik dewa kuno berbaju besi ungu adalah puncak dari fisik dewa kuno. Mungkinkah taktik dewa kuno yang kumiliki belum lengkap? Lu Ming mengerutkan kening. Itu sangat mungkin. Lu Ming tidak akan salah merasakannya. Dia 100% yakin bahwa ada alam di atas tubuh dewa kuno berbaju ungu. Dia teringat pada mata prajurit dan Liu Tianxin. Meskipun mereka tidak mengolah tubuh dewa kuno tetapi beberapa tubuh dewa purba lainnya, dia masih bisa membandingkan mereka. Tubuh dewa primitif mereka hampir melampaui puncak tubuh dewa kuno berbaju ungu dan akan memasuki level lain. Mereka mungkin berada satu level di atas tubuh dewa kuno berbaju ungu. Sepertinya saya harus membeli taktik dewa kuno yang lengkap. Lu Ming berkata lembut. Dunia ini memiliki para jenius dari berbagai kekuatan dan ras yang mengolah tubuh dewa purba. Dia percaya bahwa akan ada orang lain yang mengolah tubuh dewa kuno dan dapat membeli taktik dewa kuno yang lengkap. Dan EBSCP, kultivasiku juga telah menembus ke alam Raja Dewa tingkat ke-7. Lu Ming tersenyum. Setelah memurnikan begitu banyak kristal surgawi purba, tingkat kultivasi Lu Ming akhirnya meningkat ke tingkat ke-7 alam Raja Surgawi. Dia telah memasuki jajaran alam Raja Surgawi tingkat lanjut. Kecepatan ini sudah sangat mengejutkan. Sayangnya, saya tidak dapat menggunakan formula, kuantitas untuk menyerap dan memurnikan kristal surgawi purba. Kalau tidak, kecepatan pemurnian akan meningkat pesat. Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya.
Kristal surgawi asli harus dimurnikan oleh hati dewa kuno sebelum dapat menghasilkan ki darah dan meningkatkan kekuatan tubuh dewa kuno. Jika dia menggunakan rumus kuantitas untuk memperbaikinya, itu akan menghilangkan efeknya dan hanya energi murni yang akan tersisa. Selama kurun waktu ini, tidak hanya tubuh dewa kuno dan kultivasinya telah mencapai terobosan besar, tetapi faktor kekuatan surgawi asal Lu Ming juga meningkat dengan cepat. Faktor kekuatan surgawi asal dari dua jenis kekuatan surgawi lainnya telah mencapai kebangkitan ketiga. Sekarang, Lu Ming telah mencapai kebangkitan ketiga dari 10 jenis kekuatan surgawi. Hanya ada satu kekuatan surgawi yang tersisa yang belum dibangkitkan untuk ketiga kalinya. Dalam kurun waktu berikutnya, saya akan beristirahat sejenak untuk menyempurnakan kristal-kristal suci purba dan fokus pada pemahaman faktor kekuatan suci asal. Saya akan mencoba membangkitkan jenis kekuatan suci terakhir untuk ketiga kalinya. Lu Ming bergumam dan hendak menutup matanya untuk berkultivasi. Pada saat ini, jimat giok transmisi suaranya bergetar. Seseorang telah mengiriminya pesan. Lu Ming mengeluarkannya untuk melihatnya, ternyata itu dari Tianxing. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah saat dia memindai isi jimat transmisi suara giok dengan indera spiritualnya. Berita dari Tianxing mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi pada Gunung Fengyun lagi. Di sisi barat Gunung Awan Angin, tiba-tiba muncul sebuah kekuatan. Kekuatan itu disebut Aliansi Barbar. Kekuatan ini memiliki banyak orang. Mereka tidak hanya memiliki ahli muda dari Tianjiao, tetapi mereka juga memiliki ahli dari generasi yang lebih tua. Kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat. Tidak lama setelah mereka muncul, mereka telah menghancurkan beberapa kekuatan di sisi barat Gunung Awan Angin, menyebabkan guncangan pada kekuatan lainnya. Aliansi Barbar, mungkinkah itu ras barbar? Mata Lu Ming berbinar. Sudah lama tidak ada berita tentang ras barbarian. Tampaknya mereka akhirnya muncul. Ras barbar, Lu Ming bergumam, kilatan dingin tampak di matanya. Orang-orang barbar itu bertekad untuk membunuhnya, dan dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Kedua belah pihak akan berperang cepat atau lambat. Kemudian, Lu Ming membalas pesan Tianxing, menyuruhnya untuk terus memantau berita aliansi barbar dan melaporkan kepadanya jika terjadi sesuatu. Setelah itu, Lu Ming terus berkultivasi. Dia harus bergegas dan meningkatkan kultivasinya. Menke, kebanggaan kaum barbar, sangat kuat. Dia jelas tidak lebih lemah dari murid prajurit dan Liu Tianxin. Karena itu, dia harus lebih kuat untuk memiliki kesempatan. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Dalam 8 tahun terakhir, Lu Ming tidak memurnikan kristal surgawi primordial. Sebaliknya, ia fokus pada pemahaman faktor kekuatan surgawi. Akhirnya, jenis kekuatan surgawi terakhir juga telah mencapai kebangkitan ketiga. Dengan cara ini, semua kekuatan surgawi Lu Ming telah mencapai kebangkitan ketiga. Total ada 11 jenis. Selain itu, kultivasi Lu Ming berada di tingkat ketujuh alam Raja Dewa, dan tubuh dewa kuno berbaju ungunya berada di puncaknya. Kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat baru. Sekarang, ketika Lu Ming menghadapi murid prajurit dan Liu Tianxin lagi, dia memiliki keyakinan untuk melawan mereka tanpa bantuan Qiu. Tentu saja, dia hanya bisa melawan. Bagaimanapun, kekuatan surgawi asal lawannya telah bangkit 4 kali dan dia memiliki kultivasi puncak Raja Surgawi. Dalam hal kekuatan surgawi, meskipun Lu Ming mengendalikan 11 jenis kekuatan surgawi dan telah bangkit 3 kali, dia masih merasa sulit untuk menandinginya. Masih ada celah besar. Ia membutuhkan formula pertempuran agar mampu melawan. Tentu saja, dengan kemampuan Qiu, Lu Ming yakin bahwa ia dapat membunuh murid prajurit dan Liu Tianxin. Bagaimanapun, Qiu tidak pernah menganggur selama bertahun-tahun ini. Dia telah menelan sejumlah besar senjata dewa dan tubuhnya terus meningkat. Meskipun dia belum menembus alam dewa-dewa, dia sangat dekat dengan alam dewa-dewa. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Lu Ming menerima transmisi suara lain dari Tianxing. Aliansi barbar lagi. Kumpulkan semua pasukan di Gunung Fengyuan dan berkumpul di puncak. Mata Lu Ming berbinar. Selama bertahun-tahun, dia memperhatikan dengan saksama situasi di aliansi barbar. Dalam 8 tahun ini, ras barbar telah berkembang pesat. Hingga saat ini, wilayah barat Gunung Fengyun telah sepenuhnya diduduki oleh aliansi barbar. Mereka telah menduduki 1/4 wilayah Gunung Fengyun. Tidak diragukan lagi,
aliansi barbar telah menjadi kekuatan paling kuat di Gunung Fengyun. Belum lama ini, aliansi barbar telah mengirimkan pesan, memanggil semua pasukan Gunung Fengyun. 7 hari kemudian, mereka akan berkumpul di puncak Gunung Fengyun untuk membahas masalah penting. Sepertinya aliansi barbar cukup ambisius. Mereka ingin menduduki Gunung Fengyun dan menjadi penguasa gunung. Lu Ming tersenyum dingin. Total ada 13 gunung terkenal di dunia ini. 11 di antaranya bersatu, dan masing-masing dihuni oleh kekuatan yang kuat. Hanya 2 gunung terkenal yang berada dalam kondisi pertempuran yang kacau. Kekuatan-kekuatan dengan berbagai ukuran bertempur untuk mendapatkan supremasi, dan itu benar-benar kacau. Jelaslah bahwa aliansi barbar ingin mengambil alih Gunung Fengyun dan menyatukannya. Saatnya jalan-jalan, Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia lalu berdiri dan berjalan keluar. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Di puncak Gunung Awan Angin, terdapat ruang terbuka yang luas. Ruang itu sangat lebar dan datar, sangat cocok untuk berkumpul. Ruang itu dapat menampung jutaan orang. Pada hari ini, puncak Gunung Fengyun dipenuhi orang. Semua kekuatan besar dan kecil dari wilayah timur, selatan, dan utara Gunung Winklut telah tiba. Mereka terbagi menjadi kekuatan yang berbeda dan berdiri di berbagai bagian puncak gunung. Aliansi Naga tentu saja ada di sini. Di garis depan aliansi Naga, Lu Ming mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi dengan ki iblis yang padat yang menyelimutinya dan menghalangi deteksi indera spiritual orang lain. Selama ini, orang-orang barbar itu tidak menyerang aliansi Naga. Jelas, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming adalah pemimpin aliansi Naga. Lagi pula, aliansi Naga hanya menduduki wilayah bekas aliansi Yuntian dan tidak terus berkembang. Di sisi lain, pikiran aliansi barbar ada di wilayah barat, jadi wajar saja jika mereka tidak tahu. Bab 3416, bertemu dengan orang-orang barbar lagi. Puluhan pasukan di timur, selatan, dan utara Gunung Fengyun semuanya terdiam. Mereka semua menunggu dengan ekspresi serius. Mereka di sini. Seseorang tiba-tiba berbicara. Semua mata tertuju ke barat. Di sana, sosok-sosok melayang. Mereka memang barbar. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Ada beberapa ribu orang yang terbang dari barat. Di antara mereka, ada beberapa ratus orang. Mereka semua tinggi dan kekar, terbungkus kulit binatang. Beberapa sudah tua dan beberapa masih muda. Mereka adalah orang-orang barbar. Adapun yang lainnya, mereka jelas-jelas ditundukkan oleh ras barbar dan telah berbalik menjadi pengikut mereka. Tak lama kemudian, orang-orang dari aliansi barbar tiba dan mendarat. Hahaha, tampaknya kamu cukup tepat waktu. Suara tawa keras terdengar dari ras barbarian. Seorang barbar muda yang luar biasa kekar melangkah keluar, dan suaranya menyebar ke seluruh tempat kejadian. Menke, Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Orang ini adalah Menke, kesayangan surga yang tak tertandingi dari ras barbar. Dia ditipu oleh Lu Ming dan terluka parah oleh serangan formasi Lu Ming. Sayangnya, dia masih berhasil melarikan diri. Sejak itu, dia tidak melihatnya lagi. Manke, apa yang ingin kamu lakukan dengan memanggil kami ke sini? Pada saat itu, seorang pemuda berteriak. Orang ini adalah pemimpin pasukan di wilayah utara. Sepertinya semua orang sudah ada di sini. Karena semua orang sudah ada di sini, aku akan langsung ke intinya. Gunung Fengyun telah dilanda kekacauan selama bertahun-tahun. Terjadi pertikaian terus-menerus antara kekuatan besar dan kecil, yang menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, saya merasa kekacauan ini harus segera berakhir. Penyatuan Gunung Fengyun adalah satu-satunya jalan. Sesuai dengan yang diharapkan, perkataan Menke membuat hati banyak orang bergetar, dan mata banyak kekuatan, Master, berkedip. Hehehe, penyatuan Gunung Awan Angin, sungguh lelucon. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, setelah penyatuan Gunung Awan Angin, siapa yang akan bertanggung jawab? Bagaimana kita harus mendistribusikan kristal-kristal Dewa Purba? Suara dingin datang dari wilayah timur. Itu adalah mata prajurit. Mata Menke menatap ke arah timur, dan matanya berbinar. Tentu saja, kekuatan terkuatlah yang akan memutuskan. Mengenai pembagiannya, sangat sederhana. Kami akan mendistribusikannya secara alami seperti yang dilakukan gunung-gunung terkenal di Amerika lainnya. Hehe, banyak pimpinan pasukan yang mencibir. Bukankah aliansi barbar merupakan kekuatan terkuat? Selanjutnya,
Akan didistribusikan dengan cara yang sama seperti gunung-gunung terkenal Amerika lainnya. Orang terkuat dari gunung-gunung bersatu lainnya dikenal sebagai kepala suku gunung. Di bawahnya ada beberapa wakil kepala suku gunung yang berdiri di puncak. Sebagian besar kristal Dewa Purba telah dibagi di antara mereka. Ada juga beberapa perwira kuat di bawah, tetapi orang-orang ini menerima lebih sedikit kristal Dewa Purba. Jika Gunung Fengyun seperti gunung-gunung terkenal lainnya, maka sebagian besar keuntungannya akan diberikan kepada kepala suku gunung. Bagaimana para pemimpin pasukan ini bisa menyetujui hal ini? Awalnya, mereka memiliki pendapatan yang besar setiap tahun, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Haha, Menke, akhirnya kau menunjukkan ambisimu. Jika kau ingin menjadi penguasa gunung awan angin, katakan saja. Mata prajurit itu mengejek. Memangnya kenapa kalau aku? Sekarang aliansi barbar sudah menjadi yang terkuat, kita harus menyatukan gunung awan angin. Menke berkata dengan dingin, matanya memancarkan cahaya dingin. Jika aliansi barbar ingin menyatukan gunung Fengyun, mohon maafkan aliansi puncak senjataku karena tidak menemanimu. Kata mata prajurit dengan dingin. Aliansi hati surgawiku tidak akan menemanimu. Selamat tinggal. Tianxin berkata, lalu berbalik untuk pergi bersama anak buahnya. Kamu boleh pergi jika kamu mau, tetapi kamu harus pergi sepenuhnya. Minggir dari gunung awan angin. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Suara dingin Manke terdengar, menyebabkan tubuh Bing Tong dan Liu Tianxin membeku dan berhenti. Menke, jangan terlalu sombong. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah penguasa gunung awan angin? Biar ku beritahu, dengan kekuatan aliansi barbar dan Menke, kau tidak cukup kuat untuk menguasai gunung awan angin. Mata prajurit berteriak. Benar sekali. Jika wilayah utara, selatan, dan timur bersatu, kita bisa menghancurkan aliansi barbar kalian. Liu Tianxin menimpali. Para master kekuatan lain pun bersemangat untuk bergerak dan menampakkan ekspresi penuh pertimbangan. Kau mencari kematian. Mata Menke dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ledakan. Dia melangkah maju dan menyerang mata prajurit dan Tianxin. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan menghabisimu terlebih dahulu. Menke berteriak dingin. Dia mengepalkan tinjunya di udara dan sebuah pedang perunggu kuno muncul di tangannya. Ini adalah keterampilan rahasia asalnya. Wus, wus. Pedang tempur perunggu itu menebas, dan dua kilatan pedang menyambar ke arah mata prajurit dan Liu Tianxin. Jangan pikir aku takut padamu. Bunuh saja, mati. Mata prajurit itu meraung sambil melambaikan telapak tangannya, memancarkan cahaya pedang yang mengejutkan. Pada saat yang sama, Tianxin juga menyerang. Tinjunya bersinar dan dia meninju. Cahaya tinju yang mengerikan melesat ke langit dan mengenai cahaya pedang. Ledakan. Dengan dua ledakan keras berturut-turut, cahaya pedang Menke hancur. Namun, mata prajurit dan Liu Tianxin gemetar dan mundur sedikit. Pedang Dewa Barbar. Manke berteriak sambil terus-menerus menebas dengan pedang perunggunya. Ilmu pedangnya kuno dan hebat. Setiap gerakannya tampak sangat sederhana, tetapi penuh dengan nuansa kuno dan kekuatannya mencengangkan. Ilmu pedang orang ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya ilmu pedangnya menjadi lebih mendalam. Apa yang terjadi? Lu Ming sedikit terkejut. Dia merasa ilmu pedang Menke telah berubah. Misalnya, di masa lalu, teknik pedangnya belum lengkap, tetapi sekarang, teknik itu telah lengkap, dan kekuatannya meningkat drastis. Ledakan, ledakan. Pertarungan antara Menke, Bing Tong, dan Liu Tianxin sangatlah sengit. Dan EBSCP, mereka semua adalah Raja Dewa Puncak dan memiliki keempat kebangkitan faktor kekuatan surgawi asal. Berbagai keterampilan surgawi dan seni rahasia mereka juga mencengangkan. Dalam sekejap, kedua belah pihak telah bertukar lusinan gerakan. Kekuatan Menke benar-benar kuat. Dia mampu menekan mata prajurit dan Liu Tianxin dalam pertarungan 1 lawan 2. Mata para master kekuatan lainnya berkedip-kedip, tetapi mereka tidak bergerak. Ketika Sandpiper dan Kerang bertarung, pihak ketiga akan diuntungkan. Jika Menke dan Bing Tong, merekalah yang akan diuntungkan jika Liu Tianxin dan Menke keduanya menderita. Sekalipun mereka tidak bisa berakhir dengan situasi kalah-kalah, setidaknya dia bisa membiarkan Bing Tong dan Liu Tianxin menguji kekuatan Menke. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 gerakan telah dipertukarkan. Bing Tong dan Liu Tianxin terpaksa mundur. Ada apa? Ini kekuatanmu, dan kau masih ingin bersaing denganku. Menke mengejek dengan acuh tak acuh.
Mengaum. Pada saat ini, mata prajurit itu meraung dan memperlihatkan tubuh dewa primitif. Tubuhnya berubah dengan cepat menjadi kelabang raksasa. Kedua kakinya seperti pisau dewa. Dia terbang keluar dan menyerang Manke. Pada saat yang sama, Liu Tianxin juga menggunakan tubuh dewa primordialnya dan menyerang Menke dengan sekuat tenaga. Akhirnya kau menggunakan teknik pamungkasmu. Namun, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri dengan membandingkan tubuh surgawi purba milikmu dengan milikku. Manke berkata acuh tak acuh dengan seringai di sudut mulutnya. Kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, tubuhnya juga membengkak dan dengan cepat menjadi lebih besar. Dalam sekejap, ia telah tumbuh hingga ketinggian 10.000 meter. Namun, itu belum berakhir. Tubuhnya terus naik, dan ia baru berhenti ketika mencapai 100.000 meter. 100.000 meter. Ya dewa, ini adalah transformasi ke-8 dari tubuh dewa purba. Tidak bagus, tubuh dewa primordial Menke telah mencapai transformasi ke-8. Yang lainnya berteriak kaget. Bab 3417 murid prajurit dan Tianxin terbunuh. Dentang, dentang, dentang. Pada saat ini, pisau-pisau dewa yang berubah dari kaki kelabang murid prajurit itu mengenai tubuh Menke, tetapi pisau-pisau itu mengeluarkan suara logam beradu dan percikan api beterbangan ke segala arah. Kemudian, semua pisau dewa itu terpental kembali. Hanya beberapa bekas luka dangkal yang tertinggal di tubuhnya. Itu, pupil mata Luming mengecil. Menke tidak diragukan lagi telah menggunakan fisik dewa barbar. Luming telah melihatnya menggunakannya sebelumnya. Namun, terakhir kali dia menggunakannya, ukurannya jauh dari sebesar ini. Tingginya hanya 1.000 meter. Sekarang, tingginya telah mencapai 100.000 meter. Terlebih lagi, baju besi batu di tubuhnya bening dan tampak tidak bisa dihancurkan. Pedang suci yang dibentuk oleh mata senjata hanya bisa meninggalkan bekas yang dangkal di atasnya. Kemudian, Luming teringat pada seruan orang lain. Transformasi ke-8 dari tubuh dewa primordial. Apa artinya ini? Jelaslah bahwa ini adalah tingkat yang lebih tinggi daripada tubuh dewa kuno berbaju ungu. Banyak pikiran yang terlintas di benak Luming. Tubuh dewa barbarku telah mencapai puncak transformasi ke-8. Kau bahkan belum mencapai transformasi ke-8. Jika kau ingin melawanku, pergilah ke neraka. Manke tertawa. Tubuhnya yang besar lincah saat ia mengayunkan pedang perunggunya dan menyerang Bing Tong dan Liu Tianxin. Mata prajurit dan Liu Tianxin terkejut. Mereka meraung dan menggunakan serangan terkuat mereka. Kekuatan tinju yang mengerikan dan pedang surgawi yang cemerlang menembus udara dan menuju ke arah Menke. Akan tetapi, Manke tidak peduli akan hal ini dan membiarkan serangan mereka menimpanya. Ledakan-ledakan-ledakan. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuh Menke hanya bergetar sedikit, tetapi tidak bergetar sama sekali. Baju besi batu di tubuhnya hanya memiliki beberapa bekas, tetapi tidak rusak sama sekali. Kau masih belum cukup baik untuk menghancurkan tubuh dewa barbarku. Matilah. Manke meraung sambil menebas dengan pedang perunggunya dengan keras. Tidak bagus, mundur. Mata prajurit dan ekspresi Liu Tianxin berubah saat mereka mundur. Namun, sudah terlambat. Cahaya pedang perunggu itu menyambar dan mengenai kelabang raksasa milik murid prajurit itu. Dengan bunyi, puff, sebagian ekor kelabang raksasa itu terpotong. Mata prajurit itu menjerit saat tubuhnya mulai menyusut dengan cepat. Serangan yang dahsyat. Mata Luming berkedip. Kelabang yang diubah oleh mata prajurit itu memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, tetapi tidak dapat menghalangi pedang Menke. Kekuatan Menke sudah jauh di atas mata prajurit. Mata prajurit itu terluka parah, dan dia tidak dapat mempertahankan tubuh surgawi aslinya. Tubuh surgawinya menyusut dengan cepat. Mati! Manke berteriak dan menginjak mata prajurit itu. Tubuh Menke sangat besar, tingginya mencapai 100.000 meter, dan tubuh mata prajurit itu menyusut. Dibandingkan dengan Menke, itu seperti cacing kecil. Tidak, selamatkan aku. Mata prajurit berteriak ketakutan. Namun, Liu Tianxin sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Ia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri karena ia mundur dengan cepat. Jika kau ingin pergi, tinggal dewa saja. Menke mengayunkan pedang besarnya, yang menutupi langit dan berubah menjadi bayangan pedang besar, menghentikan laju Liu Tianxin. Tianxin hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Kaki Manke sudah melangkah ke bawah. Soldier Eye tidak mau menyerah dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dia terluka parah dan tidak dapat menembus pertahanan Menke.
Dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Ledakan. Akhirnya, Manke menghentakkan kakinya keras ke tanah, menghentakkan mata prajurit di bawah kakinya. Tanah bergetar hebat, dan bebatuan gunung hancur, meninggalkan lubang besar. Murid prajurit, mati. Seseorang berkata dengan suara serak. Hal ini karena mereka telah merasakan bahwa kekuatan hidup mata prajurit itu telah hilang seluruhnya. Mata prajurit diinjak-injak sampai mati oleh Menke. Tianxin tidak bisa melawan lagi. Dia dipaksa mundur dan batuk darah. Luka pedang yang dalam muncul di tubuhnya. Aku menyerah, aku bersedia menyerah. Tianxin berteriak ketakutan. Jika ini terus berlanjut, dia akan berakhir seperti mata prajurit itu. Sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Beristirahatlah dengan tenang. Menke berteriak, dan serangannya menjadi lebih agresif. Dia mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya dan melancarkan pukulan dengan tangan kirinya, melancarkan badai serangan. Semuanya, ayo serang bersama. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika dia membunuhku. Kecuali kalian semua menyerah. Tianxin berteriak, mencoba membuat utara dan selatan menyerang. Wilayah utara dan selatan jelas memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak lebih lemah dari mereka, dan bahkan ada beberapa yang lebih kuat dari mereka. Sekarang, dia hanya memiliki kesempatan bertahan hidup jika para ahli lainnya menyerang bersama-sama. Namun, pandangan mata para ahli dari selatan dan utara berubah, menampakkan keraguan. Cepat dan serang. Liu Tianxin berteriak dengan marah, tetapi pada saat berikutnya, dia terkena pukulan Menke. Dia terlempar seperti bola meriam dan menabrak dinding. Dinding yang sangat keras itu retak. Semuanya, ayo kita bergerak. Kalau tidak, tidak ada tempat bagi kita di Gunung Awan Angin. Pada saat ini, seorang pemuda dari wilayah selatan berbicara. Orang ini adalah penguasa wilayah selatan. Dia sangat kuat dan dipanggil Fuxiu. Menyerang. Tubuh Dewa Purba Menke telah mencapai puncak transformasi ke-8 dan dia pandai bertahan. Dengan kekuatan kita, saya khawatir akan sulit untuk menghancurkan pertahanannya. Jika kita tidak dapat menghancurkan pertahanannya, kita tidak dapat mengalahkannya. Kata pemimpin lainnya, sangat mudah untuk menembus pertahanannya. Anda hanya perlu memiliki kekuatan serangan yang sesuai. Misalnya, jika Anda mencapai transformasi ke-8 dari tubuh dewa asli dan menggunakan keterampilan rahasia asal, Anda dapat menembus pertahanannya. Kata Fuxiu. Transformasi ke-8 dari tubuh Dewa Purba yang berspesialisasi dalam serangan. Mungkinkah kau sudah berhasil? Ekspresi pemimpin lainnya berubah saat dia menatap Fuxiu dengan kaget. Fuxiu mengangguk dan berkata, lakukan saja. Baiklah, ayo kita serang bersama dan bunuh orang ini. Mari bergandengan tangan. Beberapa kekuatan besar lainnya juga angkat bicara. Adegan ini dirasakan oleh Menke. Wajahnya sedikit berubah, dan dia berteriak, bunuh. Pedang perunggu menebas Tianxin. Tidak, Tianxin menjerit ketakutan. Melihat bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia dengan cepat menyusut kembali ke ukuran normalnya, mencoba menghindari serangan itu. Akan tetapi, cahaya pedang Menke telah menyelimuti seluruh area itu dan menguncinya, jadi dia tidak dapat melarikan diri. Ledakan. Pedang perunggu itu jatuh, dan Tianxin menjerit kesakitan. Tubuhnya meledak, dan jiwanya hancur. Di wilayah timur Gunung Fengyun, dua penguasa, mata prajurit dan Liu Tianxin, telah terbunuh. Pada saat ini, Fuxiu dan keempat ahli lainnya melesat keluar dan bergegas menuju Menke. 5 aliran cahaya menerobos kehampaan dan menuju ke arah Menke. Tak diragukan lagi, mereka yang berani mendekati Menke semuanya adalah master kelas atas. Mereka semua adalah Raja Dewa Puncak, dan mereka semua telah membangkitkan gen kekuatan surgawi mereka 4 kali. Mereka tidak lebih lemah dari Tianxin dan mata prajurit. Bab 3418, Pertarungan antara 5 ahli kesombongan surga dan manusia. Kelima ahli hebat itu menyerang Menke bersama-sama. Kecepatan mereka secepat kilat. Setiap serangan dapat dengan mudah membunuh sejumlah besar Raja Dewa Puncak biasa. Asyik. Pada saat kritis, Menke mengayunkan pedangnya dan menyapukannya. Cahaya pedang itu seperti pelangi, menutupi langit dan memotong 5 serangan. Terjadi 5 ledakan besar berturut-turut, dan kelima serangan itu semuanya diblokir oleh Menke. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Menke menatap Fuxiu Ren dengan tatapan ganas. Menke, meskipun kau kuat,
kau bukanlah sosok yang tak terkalahkan di alam Raja Dewa. Fu Xiu berbicara. Ekspresinya tenang, tetapi aura di tubuhnya semakin kuat. Mengaum. Tiba-tiba ia meraung dan tubuhnya membengkak dengan cepat, menjadi seekor badak. Badak ini ditutupi sisik hitam dan memiliki sepasang sayap. Ada satu tanduk di kepalanya yang setajam bilah pedang surgawi. Badak itu sangat besar. Ia tidak berhenti tumbuh bahkan setelah mencapai ketinggian lebih dari 10.000 meter. Pada akhirnya, ia mencapai setidaknya 50.000 meter dan panjang 100.000 meter. Lebar sayapnya bahkan lebih mengejutkan. Dalam hal ukuran tubuh, ia bahkan lebih besar dari Manke. Transformasi ke-8 dari tubuh surgawi primordial. Tubuh surgawi primordial Anda telah mencapai transformasi ke-8. Ekspresi Menke berubah drastis, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Menke, bukan hanya kamu yang telah mencapai transformasi ke-8. Aku juga telah mencapai transformasi ke-8. Itu sudah cukup untuk menembus pertahanan tubuh dewa barbarmu. Suara Fu Xiu keluar dari mulut badak. Tanduk tunggal di kepalanya bersinar dan memancarkan aura yang mengejutkan. Pada saat yang sama, sebuah pisau perunggu muncul dan menyatu dengan tanduk di kepalanya. Pisau tajam ini adalah asal-muasal keterampilan rahasia Fu Xiu. Kau baru berada di tahap tengah dari bentuk ke-8. Apakah kau pikir kau bisa melawanku? Menke berteriak. Bersama kami, itu sudah cukup. Kata pemuda lainnya. Dia akhirnya merasa sedikit percaya diri setelah melihat tubuh Dewa Purba Fu Xiu. Kalau begitu mari kita coba. Menke berteriak, mengacungkan pedang perunggu, dan menyerang Fu Xiu dan keempat orang lainnya. Kalian berempat akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menjatuhkannya. Aku akan menjadi penyerang utama dan menghancurkan pertahanannya. Fu Xiu menyampaikan pesan kepada keempat pemuda lainnya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengepakkan sayapnya dan terbang keluar. Tanduk tunggalnya memancarkan cahaya terang, yang dikombinasikan dengan keterampilan rahasia asal, membuat tubuhnya yang besar tampak seperti bilah perang. Dia menembus udara dan menyerang Menke. Mati. Manke mengayunkan pedang perunggunya ke bawah. Dentang. Pedang perunggu itu bertabrakan dengan tanduk Fu Xiu, menciptakan ledakan keras. Kekuatan tak terbatas menyapu ke segala arah, meninggalkan bekas pedang yang mengerikan di tanah Gunung Fengyun. Mundur. Orang lain di tempat kejadian tidak berani tinggal sama sekali dan menjauh. Lu Ming memimpin orang-orang dari aliansi naga dan mundur jauh, menjaga jarak dari medan perang. Menyerang. Pada saat ini, keempat master teratas lainnya juga bergerak. Mereka semua berubah menjadi tubuh dewa primitif dan bergegas menuju Menke. Salah satu dari mereka berubah menjadi seekor laba-laba besar dengan 18 cakar. Ia membuka mulutnya dan jaring laba-laba besar terbang keluar, menyelimuti Manke. Ada pula seorang pemuda yang telah menjelma menjadi seekor ular raksasa berwajah manusia dan bertubuh ular. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan kabut beracun. Pada awal mula dunia, banyak dewa primitif lahir. Dewa-dewa primitif ini memiliki berbagai bentuk, dan banyak di antaranya merupakan nenek moyang berbagai ras. Oleh karena itu, ada berbagai macam tubuh dewa primordial yang dibudidayakan. Keempat tuan muda itu adalah pemimpin pasukan mereka sendiri. Mereka setenar murid prajurit dan Liu Tianxin di Gunung Fengyun. Mereka memiliki tubuh dewa purba dan akan mencapai transformasi ke-8. Kekuatan tempur mereka setara dengan mereka. Keempatnya bergandengan tangan, bukan untuk menyerang musuh, tetapi untuk menjebak musuh. Segala macam cara digunakan untuk menyelubungi Menke. Merusak. Menke menangkis serangan Fu Xiu dan mengayunkan pedangnya secara horizontal, berusaha mematahkan pengepungan empat master. Namun, sosok empat master itu melintas dan menghindari serangan Menke. Kemudian, mereka menggunakan cara mereka untuk menyerang Menke, hanya berharap untuk menjebaknya. Untuk sesaat, Manke kurang lebih terpengaruh, dan gerakannya melambat. Misalnya, bisa ular sangat mengerikan dan dapat melumpuhkan saraf. Jaring laba-laba semacam itu sangat kuat. Ketika pedang Menke menebas, jaring itu tidak langsung menyebar, tetapi hampir terjerat. Bagaimana mungkin Fu Xiu melewatkan kesempatan ini? Dia mengepakkan sayapnya dengan liar dan menabrak Manke. Asyik, kepala Fu Xiu membentur tubuh Menke, menimbulkan suara gesekan yang memekakkan telinga. Baju zirah batu seperti kristal di tubuh Manke bergetar hebat. Saat berikutnya, dengan suara retakan, celah muncul di baju zirah batu, yang ditusuk oleh tanduk Fu Xiu. Menke meraung marah dan mundur beberapa langkah.
Ia lalu melayangkan pukulan ke arah Fu Xiu, memaksanya mundur. Namun, lubang berdarah masih muncul di tubuh Man Ke, dan darah terus mengalir keluar. Itu rusak. Keempat pemuda lainnya sangat gembira melihat ini. Seperti yang diharapkan, Fu Xiu berhasil menembus pertahanan Man Ke. Selama dia bisa menembus pertahanan itu, akan mudah untuk membunuh Man Ke. Serang dengan sekuat tenaga. Empat ahli yang Heaven Pride lainnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan berbagai macam metode perangkap mengalir ke tubuh Menke, membuat lapisan-lapisan pembatasan. Menke berusaha sekuat tenaga untuk menerobos, tetapi sulit untuk keluar dalam waktu singkat, dan gerakannya sangat terpengaruh. Di sisi lain, Fu Xiu melancarkan serangan lagi. Tubuhnya seperti pisau tajam yang besar, menghantam Fu Xiu. Fu Xiu meraung marah. Baju besi batunya kembali terbuka, dan luka yang dalam muncul. Darah mengalir keluar dari luka, memperlihatkan daging, darah, dan tulang. Man Ke mengeluarkan raungan menyakitkan, raungannya bagaikan guntur. Jangan sakiti Tuan Muda Menke. Jika Anda ingin menang dengan jumlah, kami akan menjadi lawan Anda. Raungan marah terdengar satu demi satu. Kemudian, lebih dari selusin sosok menerkam Fu Xiu dan yang lainnya seperti kilat. Mereka adalah selusin orang barbar tua. Mereka sangat tua dan tidak punya banyak waktu untuk hidup. Mereka semua kurus kering, tetapi mereka sangat kuat. Masing-masing dari mereka adalah Raja Surgawi Puncak dan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal mereka untuk ketiga kalinya. Saat pertama kali memasuki dunia ini, Lu Ming telah menderita di tangan orang tua barbar ini. Orang-orang tua barbar itu melihat bahwa Menke bukanlah tandingannya dan langsung menyerbu keluar. Kau mencari kematian. Kalian terus saja menjebaknya. Serahkan saja orang-orang tua ini padaku. Suara Fu Xiu bergema. Matanya memancarkan cahaya dingin. Dia mengepakkan sayapnya dan tubuhnya meledak, mengeluarkan suara siulan yang mengerikan. Wus, wus. Pada saat berikutnya, cahaya pedang melesat keluar dari atas kepala Fu Xiu dan menebas para tetua barbar. Cahaya bilah pedang itu melesat di udara dengan kecepatan yang mencengangkan, dan sesepuh yang terbang paling depan adalah orang pertama yang menanggung beban cahaya itu. Merusak. Orang barbar tua itu meraung. Dia mengayunkan kapak raksasanya, mencoba menghancurkan cahaya pedang itu. Namun, saat kapak itu mengenai cahaya bilah pedang, ekspresinya berubah drastis. Kemudian, dia melihat kapak perang di tangannya hancur. Cahaya bilah pedang menyala dan memotong lelaki tua itu menjadi dua bagian. Nyawanya pun musnah. Bab 3419, Penangkap Jiwa Tulang Putih. Cahaya bilah pedang yang lain tidak berhenti dan terus menyerang tetua barbar yang lain. Puff! Darah menyembur keluar dan cahaya pedang menyala. 5 atau 6 tetua barbar terpotong menjadi 2 dan tewas di tempat. Tidak bagus, mundur. Ekspresi para tetua barbar yang tersisa berubah drastis. Mereka mundur dengan panik lalu berkumpul bersama untuk membentuk formasi guna melawan penyergapan. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Bunuh. Suara dingin Fu Xiu terdengar. Dia mengepakkan sayapnya dan tubuhnya yang besar berubah menjadi bilah pedang yang besar. Dia bergegas menuju para tetua barbar dan bertabrakan dengan formasi yang telah mereka buat. Sinar cahaya yang menyilaukan melesat ke langit, diikuti oleh ledakan keras. Jeritan kesakitan terdengar. Ketika cahaya dan jeritan menghilang, hanya Fu Xiu yang tersisa di langit. Orang-orang barbar tua itu telah menghilang tanpa jejak. Sekelompok orang tua yang terlalu percaya diri. Fu Xiu berbicara dengan dingin. Banyak orang terkesiap, terutama orang-orang barbar. Wajah mereka menjadi jelek, tetapi mereka diam-diam terkejut. Kekuatan Fu Xiu memang mengerikan. Orang-orang barbar yang lebih tua bisa dikatakan sangat kuat. Mereka telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi mereka untuk ketiga kalinya dan tidak memiliki banyak tahun lagi untuk hidup. Mereka telah berkultivasi selama total 5 tahun bintang dan kekuatan berbagai keterampilan surgawi mereka sangat mengerikan. Kekuatan tempur mereka hampir mencapai puncak alam Dewa Raja. Namun, dibandingkan dengan orang yang difavoritkan surga seperti Fu Xiu, masih ada celah yang besar. Mereka sama sekali tidak mampu melawan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari selusin tetua barbar yang kuat semuanya terbunuh. Fu Xiu, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Man Ke mengeluarkan raungan marah, dan tubuhnya bersinar. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan mengayunkan pedang perunggunya dengan liar, menebas ribuan kali dalam sekejap.
Serangan 4 master di sekitarnya akhirnya berhasil dipatahkan, dan Menke pun bergegas keluar. Jangan biarkan dia lolos. Cepat kelilingi dia. Keempat ahli muda itu berteriak keras. Sosok mereka berkelebat dan segala macam serangan untuk menjebak musuh pun dikerahkan. Pada saat yang sama, Fu Xiu juga bergegas menuju Menke. Namun saat ini, sorot mata Menke menampakkan ekspresi yang ganas, lalu dia membuka mulutnya, dan dari mulutnya, keluarlah sepotong baju besi tulang seputih salju. Benar saja, itu adalah sepotong baju besi tulang. Begitu baju besi tulang ini terbang keluar, aura mengerikan memenuhi udara. Mengaum. Saat berikutnya, suara gemuruh yang mengerikan datang dari sepotong baju besi tulang seputih salju. Raungannya membentuk aura misterius yang menyebar ke segala arah. Fu Xiu dan 4 kesayangan surga menanggung beban serangan itu. Saat mereka diselimuti aura, tubuh mereka membeku dan wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Semua serangan mereka berhenti dalam sekejap. Ah! Raungan itu dengan cepat menyebar ke kejauhan. Banyak orang diselimuti olehnya. Ekspresi beberapa orang berubah drastis, dan beberapa orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan menjerit kesakitan. Itu serangan jiwa, mundur. Ekspresi wajah Lu Ming berubah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika aura melewati tubuhnya, aura itu berubah menjadi energi aneh dan mengalir menuju jiwanya. Akan tetapi, jiwanya mendapat perlindungan dari gulungan lukisan bulu terkejut dan mampu menghalangi energi tersebut. Namun, anggota aliansi naga lainnya tidak bisa. Beberapa dari mereka tampak kesakitan, dan beberapa dari mereka berteriak. Mendengar perkataan Lu Ming, mereka segera mundur dan memberi jarak di antara mereka. Yang lainnya juga sama, mundur dengan panik. Semakin jauh mereka, semakin parah dampaknya. Orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya dampak yang ditimbulkan Fu Xiu dan keempat ahli muda, yang menanggung beban serangan itu. Bunuh! Menke meraung sambil mengayunkan pedang perunggunya ke arah Fu Xiuli. Tidak bagus. Fu Xiu terkejut. Pada saat kritis, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergerak ke samping, tetapi dia masih terlambat selangkah. Salah satu sayapnya dipotong oleh pedang perunggu, dan darah menodai langit. Fu Xiu terkejut dan ingin mundur. Namun, potongan tulang putih yang digunakan Menke mengeluarkan raungan keras lagi, dan kekuatan aneh menyebar, menyebabkan tubuh Fu Xiu menegang dan gerakannya melambat. Serangan jiwa. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Potongan tulang putih ini dapat memengaruhi jiwa. Itu sangat mengerikan. Dalam pertarungan antar ahli, sedikit perbedaan dapat menyebabkan perbedaan besar. Meskipun Fu Xiu dan yang lainnya hanya sedikit terpengaruh, hasil pertarungan dapat berbeda hingga 108.000 mil. Pria ini, dari mana dia mendapatkan harta karun seperti itu? Mungkinkah dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja selama kurun waktu ini? Pikiran Lu Ming berputar cepat dan dia dipenuhi keraguan. Terakhir kali dia melihat Menke, tubuh dewa barbar Menke bahkan bukan tubuh dewa kuno berbaju sirah ungu. Paling-paling setara dengan puncak tubuh dewa kuno berbaju sirah biru. Terlebih lagi, potongan tulang itu jelas tidak ada di sana. Kalau tidak, ketika Lu Ming menggunakan kekuatan formasi untuk memaksanya ke sudut, Menke pasti akan menggunakannya. Namun kali ini, Menke tidak hanya memiliki tulang putih, tetapi juga tubuh dewa primitif, yang secara langsung melampaui tubuh dewa kuno berbaju ungu dan mencapai level berikutnya. Dia bahkan mencapai puncak level berikutnya, dan kekuatan tempurnya melonjak pesat. Selain pertemuan yang kebetulan, sulit untuk menjelaskannya. Dalam sekejap, banyak pikiran terlintas di benak Lu Ming. Namun, pertempuran di medan perang masih berlangsung. Menke menggunakan tulang putih untuk mempengaruhi Fu Xiu, dan kemudian pedang perunggu terus menebas ke bawah. Mengaum, Fu Xiu meraung dan berusaha sekuat tenaga mengendalikan diri untuk melawan Menke. Pada saat yang sama, keempat ahli muda lainnya juga bergegas mendekat. Namun, jiwa mereka masih terpengaruh oleh tulang-tulang putih, dan kekuatan mereka masih terpengaruh. Kekuatan tempur mereka melemah, dan kecepatan mereka juga melambat. Dalam sekejap, Menke dan Fu Xiu saling bertukar jurus. Fu Xiu tidak sebanding dengannya dan terpotong oleh pedang perunggu itu. Luka pedang sepanjang ratusan meter muncul di tubuhnya, hampir memenggal kepalanya. Fu Xiu terluka parah dan mundur sambil batuk darah. Keempat pemuda lainnya ingin menjebak Menke lagi, tetapi Menke sudah melepaskan diri dari kepungan. Bagaimana dia bisa terjebak dengan mudah? Belum lagi,
dia mendapat bantuan tulang putih, jadi dia dengan mudah melepaskan diri dari kepungan dan terus menyerang Fu Xiu. Pedang Dewa Barbar, Dewa Pembantaian berdarah. Menke meraung, dan cahaya pedang yang menyilaukan menyelimuti Fu Xiu sepenuhnya. Fu Xiu mengerahkan seluruh tenaganya. Tanduk di kepalanya terbang keluar dan menyerang Menke, tetapi dia terpental oleh pedang Menke. Ah! Pada akhirnya, Fu Xiu menjerit melengking saat lehernya terpotong oleh pedang perunggu. Kepalanya yang besar terpental. Setelah itu, langit yang penuh dengan cahaya pedang turun, menghancurkan kepala Fu Xiu hingga berkeping-keping. Fu Xiu telah terjatuh. Tidak bagus. Keempat ahli lainnya melihat kematian tragis Fu Xiu dan terkejut. Mereka segera mundur. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Suara dingin Menke menyebar ke seluruh tempat kejadian. Dia melangkah maju dan menyerang empat master. Dan EBSCP, mengaum. Potongan tulang putih itu tergantung di atas kepala Menke dan terus meraung. Suara ini tidak berpengaruh pada Menke sendiri, tetapi berdampak besar pada orang lain. Keempat ahli muda itu harus berusaha keras untuk melindungi jiwa mereka. Dengan cara ini, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Manke langsung menyusul mereka berempat. Pedang perunggu miliknya berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit, dan ia menebas keempat pemuda itu dengan keras. Keempat ahli tersebut bergabung untuk melawan. Awalnya, dengan kekuatan mereka berempat, jika mereka bergabung, mereka masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun sekarang, di bawah pengaruh tulang putih, itu sangat sulit. Bab 3420 saatnya bertindak. Keempat tuan muda itu nyaris tidak bisa menangkis lebih dari 10 gerakan. Salah satu dari mereka terpotong oleh pedang tempur dan hampir terpotong menjadi dua. Dia mundur dengan panik dan terluka parah. Satu dari mereka terluka parah, dan tiga lainnya bahkan lebih lemah. Tak lama kemudian, mereka semua mundur dengan luka-luka. Aku akan mengantarmu pergi. Mata Menke tampak sangat tajam. Adapun orang-orang yang menonton pertempuran itu, mereka mendesah. Tampaknya situasi kacau di Gunung Awan Angin akhirnya akan berakhir dan bersatu. Menke menenangkan massa, dan situasi keseluruhan pun tenang. Terutama mereka yang berasal dari aliansi naga, mata mereka dipenuhi dengan kengganan. Mengikuti Luming, mereka bisa dikatakan memiliki kehidupan yang baik. Jika Gunung Fengyun disatukan, apakah orang-orang barbar akan mendapatkan perlakuan yang baik? Namun, situasi saat ini hampir hancur. Menke terlalu kuat, dan sulit bagi pembangkit tenaga listrik lainnya untuk melawan. Hasil perlawanannya terlalu brutal. Bing Tong, Liu Tianxin, dan Fu Xiu terbunuh satu persatu, dan empat orang lainnya hampir tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Meskipun Lu Ming kuat, dia masih kalah dari Manke. Tepat saat semua orang mendesah, Menke melancarkan serangan dahsyat. Keempat master terpaksa mundur, muntah darah dan luka-luka mereka semakin parah. Kelihatannya kekalahan hanya masalah waktu. Aku menyerah. Aku bersedia tunduk padamu dan mengelola Gunung Feng Yuan bersamamu, dan menjadi wakil kepala gunungmu. Pada saat itu, seorang pemuda berteriak. Orang yang sudah mau meninggal masih ingin menjadi wakil kepala suku gunung. Sungguh mimpi yang aneh. Manke mencibir dan langsung menolak. Kalau begitu, aku tidak perlu menjadi wakil kepala suku gunung. Pria muda itu meraung. Jika kau ingin menyelamatkan nyawamu, aku akan memberimu kesempatan. Menyerahlah dan bersumpahlah atas nama asal-usul kehidupanmu bahwa kau akan mendengarkan perintahku, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di alam semesta purba. Menke berkata dengan malu. Apa, kau? Aku bisa menuruti perintahmu di dunia ini, tapi mustahil bagiku untuk kembali ke alam semesta purba. Pria muda itu meraung. Dia adalah kesayangan surga yang tiada taraf, kekuatan besar dari alam semesta purba dengan masa depan yang cerah di depannya. Tidak apa-apa untuk mendengarkan perintah pihak lain untuk waktu yang singkat di dunia ini, tetapi bagaimana dia bisa mendengarkan perintah Menke sepanjang hidupnya? Jika kau tidak setuju, pergilah. Menke berteriak dingin dan menghunus pedangnya, memotong salah satu lengan pemuda itu. Kemudian cahaya pedang itu menebas secara horizontal, mencoba membunuh lelaki itu. Aku menyerah, aku bersedia menyerah. Pemuda itu meraung. Di bawah ancaman kematian, dia memilih untuk menyerah. Meskipun dia sangat tidak ingin dikendalikan oleh pihak lain sepanjang hidupnya, dia tidak akan punya apa-apa lagi jika dia meninggal. Saya akan membawa ini bersamaku untuk saat ini. Saya akan mengucapkan sumpah nanti.
Sebuah ikat kepala muncul di tangan Manke dan dia melemparkannya ke pria itu. Pemuda itu menangkapnya, dan tatapannya berubah. Dia sangat tidak mau, tetapi ketika dia merasakan niat membunuh yang kuat dari Menke, dia akhirnya berkompromi. Dia menggertakkan giginya dan mengenakan ikat kepala di kepalanya. Mulai sekarang, hidup dan matinya ada di tangan Menke. Bagaimana dengan kalian? Lalu pandangan Manke tertuju pada 3 pemuda yang tersisa. Pada saat ini, ketiga pemuda itu terluka parah dan tidak bisa lagi bertarung. Menke tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia ingin menaklukkan mereka satu persatu, yang akan sangat berguna baginya ketika dia kembali ke alam semesta yang sunyi. Benar-benar bodoh. Lu Ming menggelengkan kepalanya dalam hati dan diam-diam mencibir. Lelaki ini pasti telah dibutakan oleh kemenangan. Membuat orang-orang kesayangan surga ini bersumpah atas sumber kehidupan mereka untuk setia kepadanya selamanya sama saja dengan mencari kematian. Kesayangan surga ini berasal dari kekuatan-kekuatan besar di alam semesta. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat daripada dinasti suci yang agung atau ras barbar. Ahli kekuatan langit ini telah bersumpah untuk setia kepada Menke selamanya. Jika hal ini diketahui oleh para ahli kekuatan ini di masa depan, mereka mungkin akan marah dan diam-diam membunuh ras barbar. Jika Manke meninggal, sumpah itu tentu saja tidak ada gunanya. Ini pula yang menjadi alasan mengapa sebagian besar orang di dunia ini tidak akan menyuruh orang lain bersumpah atas sumber kehidupan mereka. Namun, Manke jelas tidak terlalu memikirkannya. Ia sudah terhanyut oleh kemenangan itu. Ketiga pemuda yang tersisa memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Kau tidak akan mengatakan apapun, kan? Kalau begitu aku akan mengirim kalian semua ke neraka bersama-sama. Niat membunuh Manke meledak. Baiklah, aku berjanji padamu. Aku berjanji. Pada akhirnya, seorang pemuda lain berteriak dan takluk terhadap ancaman Menke. Bawa ini. Manke mengeluarkan ikat kepala dan melemparkannya ke pemuda itu. Pemuda itu mengambilnya dan memakaikannya di kepalanya. Bagaimana dengan kalian berdua? Lalu pandangan Manke beralih ke 2 orang yang tersisa. Kau ingin aku mendengarkan perintahmu seumur hidupku. Bermimpilah. Itu tidak ada bedanya dengan boneka. Kau mungkin juga bisa membunuhku. Salah satu pemuda berteriak dingin. Benar, lakukan saja. Kau ingin aku tunduk padamu seumur hidupku. Tidak mungkin. Kau tidak punya kualifikasi. Pemuda kedua juga berteriak. Tidak semua orang tidak punya nyali. Kedua pemuda ini punya harga diri dan nyali yang kuat. Mereka lebih baik mati daripada menyerah. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang. Mata Manke berkedip dengan cahaya dingin, auranya meledak, dan dia hendak menyerang. Saatnya bergerak. Pada saat ini, Lu Ming bergumam. Pertarungan yang kacau telah berakhir, dan situasi di Gunung Fengyun telah berubah drastis. Sekarang, saatnya untuk bergerak. Terlebih lagi, Manke telah menggunakan sebagian besar kartu trufnya. Lu Ming kurang lebih memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju Menke, yang langsung menarik perhatian semua orang. Sekarang, masih ada seseorang yang berani melangkah keluar. Apa yang coba dia lakukan? Tuan Aliansi. Orang-orang dari Aliansi Naga juga terkejut, dan mata mereka berkedip. Apa yang ingin dia lakukan? Yang lainnya juga punya pemikirannya sendiri. Hah, Menke dan 2 pemuda lainnya juga memandang Lu Ming. Bocah, tunjukkan pada orang-orang wajah aslimu, jangan sembunyi. Menke berteriak dengan dingin. Manke, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Apa kabar? Lu Ming tersenyum. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan jubah hitamnya dan memperlihatkan wujud aslinya. Itu kamu, Lu Ming. Menke melihat Lu Ming dan berseru. Kemudian, hawa dingin membunuh memenuhi udara. Menke, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Kultivasimu sudah meningkat pesat. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, jika kau masih berani menyerang setelah melihat kekuatanku, maka hari ini adalah hari kematianmu. Menke meraung. Aura kuatnya menyelimuti Lu Ming, mengabaikan 2 orang lainnya. Sebagai perbandingan, dia lebih ingin membunuh Lu Ming. Bagaimanapun, Lu Ming adalah anak ajaib dari dinasti suci kekosongan besar. Dinasti suci kekosongan besar dan ras barbar adalah musuh bebuyutan. Yang diinginkannya hanyalah membunuh Lu Ming. Lu Ming sama sekali tidak takut. Dia melangkah maju dan mendarat di depan 2 pemuda lainnya. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Apakah lelaki ini benar-benar akan bertarung dengan Menke?
Siapa orang ini? Banyak orang terkejut. Aku kenal dia. Dia pemimpin aliansi naga. Kudengar dia sangat kuat. Dia bertarung dengan mata prajurit dan Liu Tianxin hingga seri. Seseorang mengenali Lu Ming. Jadi dia adalah pemimpin aliansi naga. Banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa pertempuran antara Lu Ming, murid prajurit, dan Liu Tianxin telah menyebar ke seluruh Gunung Fengyun. Bab 3421, Pertempuran Besar dengan Manusia. Lu Ming dan Men Ke berdiri berhadapan, aura mereka bertabrakan. Mengaum, Lu Ming mengeluarkan raungan dewa kuno. Kemudian, tubuhnya tumbuh dengan cepat dan dia berubah menjadi tubuh dewa kuno berbaju ungu. Lu Ming telah mencapai puncak tubuh dewa kuno berbaju ungu. Meskipun tingginya masih 10.000 meter, sisik di tubuhnya berwarna ungu tua dan berkilau. Namun, masih ada perbedaan besar antara ketinggian 10.000 meter dan ketinggian Man Ke sebesar 100.000 meter. Jadi, kamu telah mengolah tubuh surgawi purba hingga ke puncak transformasi ketujuh. Namun, kamu terlalu naif jika kamu pikir kamu bisa melawanku dengan itu. Aku akan mengantarmu pergi. Men Ke mencibir dan menatap Lu Ming. Dia mengangkat satu kakinya yang besar dan menginjak Lu Ming, ingin menginjak Lu Ming sampai mati. Ayo, mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya surgawi. Pada saat ini, Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Formula karakter pertempuran meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 5 kali lipat dan 11 jenis kekuatan surgawi beredar dengan kekuatan penuh. Dia melancarkan pukulan. Ledakan. Pukulan itu mendarat di kaki raksasa Men Ke, dan ledakan dahsyat meletus. Lu Ming merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung, dan tekanan mengerikan menekannya. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terus mundur. Dia merasa lengannya mati rasa. Jika dia tidak mengolah tubuh emas iblis langit, yang membuat tubuhnya kuat, itu akan meledak. Namun, tendangan Men Ke juga diblokir oleh Lu Ming. Kamu punya kekuatan. Ada kilatan keterkejutan di mata Men Ke. Dia tidak menyangka bahwa dengan kemampuannya saat ini, Lu Ming masih bisa memblokir satu gerakan. Bocah, mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau lakukan. Mati, teriak Men Ke sambil mengayunkan pedang perunggunya. Sinar pedang yang mengerikan itu bersiul dan meledak dengan suara gemuruh yang mengerikan. Tekanan pedang yang dahsyat itu menutupi langit dan bumi, menekan Lu Ming. Tombak dominasi, pintu dominasi, pedang penghancur kehampaan. Lu Ming mengeluarkan raungan panjang dan menggunakan semua jenis keterampilan rahasia asal. Mereka tumbuh dengan cepat dan melesat ke arah Men Ke. Dentang, pedang Void yang hancur adalah yang tercepat, dan bertabrakan dengan pedang tempur perunggu. Suara keras terdengar, dan pedang Void yang hancur bergetar hebat dan terlempar. Kemudian, pedang tempur perunggu menghantam pintu dominasi, dan pintu itu juga terlempar. Akhirnya, bertabrakan dengan tombak dewa yang mendominasi. Asyik, tombak dewa tirani itu bergetar hebat. Kekuatan mengerikan menembus tombak itu dan menyerbu ke dalam tubuh Lu Ming. Lu Ming terus mundur. Ia merasakan kidan darahnya bergolak dan memuntahkan seteguk darah. Metode kultivasi kuno memang sangat kuat. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Men Ke berteriak dingin, niat membunuhnya semakin dingin. Semakin kuat Lu Ming, semakin kuat pula niat membunuhnya. Pedang tempur perunggu berubah menjadi ribuan sinar cahaya dan menebas Lu Ming. Orang ini memang kuat. Aku tidak sebanding dengannya dengan kekuatanku sendiri. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Secara relatif, Men Ke jauh lebih unggul daripada Lu Ming dalam banyak aspek. Misalnya, tubuh dewa primordial telah mencapai puncak transformasi ke-8. Di sisi lain, tubuh dewa kuno bersirah ungu milik Lu Ming baru berada di puncak transformasi ke-7. Ada perbedaan satu tingkat. Dalam hal faktor kekuatan surgawi asal, pihak lain telah terbangun 4 kali. Selain itu, kultivasinya berada di puncak alam Dewa Raja, 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Yang bisa diandalkan Lu Ming adalah formula karakter pertempuran, 11 jenis kekuatan surgawi, dan berbagai keterampilan rahasia asal yang dikembangkan dari mantra Dao Universal. Namun, ini tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan di antara mereka. Sekarang, dia hanya bisa bergabung dengan QQ. Bola-bola. Dengan satu pikiran, QQ menggeliat cepat dan berubah menjadi baju besi yang menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Pada saat yang sama, sambaran petir menyambar tubuh Lu Ming.
Makhluk hidup metalik. Apa menurutmu satu makhluk hidup metalik saja sudah cukup untuk melawanku? Ayo kita bunuh mereka semua. Menke berteriak dingin, sangat percaya diri, dan pedang perunggunya menebas ke bawah lagi. Bertarung. Lu Ming memegang tombak Dewa Tirani di satu tangan dan pintu dominasi di tangan lainnya. Dia melesat ke langit dan mengayunkannya ke arah Menke. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya beradu terus-menerus dan bertukar lebih dari selusin jurus dalam sekejap. Untuk sesaat, tidak ada pemenang yang jelas. Lu Ming benar-benar bisa bertarung melawan Menke. Dia memblokir serangan Manke dalam konfrontasi langsung. Dan EBSCP, apa? Banyak orang di sekitarnya terkejut dan tidak percaya. Mereka telah melihat dengan jelas betapa kuatnya Menke sebelumnya. Dia telah membunuh banyak ahli kesombongan surgawi tingkat atas secara berturut-turut. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kejam dan tidak ada yang bisa menandinginya. Namun sekarang, Lu Ming benar-benar dapat bertarung dengan Menke. Sungguh tidak dapat dipercaya. Setiap serangan Lu Ming disertai dengan sambaran petir besar yang menyambar tubuh Menke bersamaan dengan serangannya. Tubuh besar Menke diselimuti oleh petir. Dengan serangan petir tersebut, kecepatan Menke sedikit melambat. Inilah yang diinginkan Lu Ming. Bulan lunar, matahari solar. Lu Ming mengendalikan dua teknik rahasia asal dan menggantungnya di udara. Sinar cahaya berhamburan ke bawah dan mendarat di tubuh Menke, mencoba melelehkannya sepenuhnya dalam cahaya. Namun, baju besi batu seperti kristal di tubuh Manke bersinar terang. Lapisan cahaya muncul dan menghalangi serangan bulan yin yang ekstrim dan matahari yang ekstrim. Dentang. Setelah itu, Lu Ming berhasil menembus serangan Menke. Tombak Dewa Tirani itu menusuk dada Menke, menimbulkan suara keras dan percikan api beterbangan ke segala arah. Namun, tombak itu tidak menembus dan hanya meninggalkan bekas yang dangkal di atasnya. Hahaha, bahkan jika kau menambahkan makhluk logam, kau tetap tidak akan bisa menembus pertahananku. Menke tertawa terbahak-bahak. Wajah Lu Ming menjadi gelap dan dia terus menyerang. Setelah itu, Lu Ming melancarkan beberapa serangan lagi ke Menke, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menembus pertahanan Menke. Hahaha, Menke tertawa semakin tidak bermoral. Dia sama sekali mengabaikan pertahanannya dan menyerang Lu Ming dengan gila-gilaan, memaksa Lu Ming untuk terus mundur. Bola-bola, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu, berencana untuk menggunakan bentuk pedang patah. Lu Ming melambaikan tangannya dan tombak dewa yang mendominasi itu menghilang. Kemudian, Qiu menggeliat dan berubah menjadi pedang besar yang dipegang Lu Ming di tangannya. Dentang, Lu Ming mengayunkan pedangnya dan bertabrakan dengan pedang tempur perunggu milik Menke. Energi yang tak terbatas meledak dan menyapu ke segala arah. Namun, setelah Qiu berubah menjadi pedang patah semacam ini, kekuatan serangannya meningkat ke tingkat yang mencengangkan. Tubuh Manke bergetar hebat dan dia mundur. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan mengayunkan pedang tempurnya secara horizontal, mengenai dada Menke. Lebih baik, kali ini, terdengar suara gesekan yang mengerikan. Percikan api beterbangan ke segala arah, dan kerikil yang menyerupai kristal beterbangan. Ini tidak mungkin. Mata Manke membelalak, dan dia meraung tidak percaya, karena dia merasa baju besi batunya akan hancur. Manke tiba-tiba menginjak tanah, menyebabkan tanah bergetar hebat. Tubuhnya yang besar dengan cepat mundur, dan dia baru berhenti setelah mundur puluhan ribu meter. Dia menundukkan kepalanya dan melihat dadanya. Ada luka pedang di dadanya. Luka itu menembus baju besinya, memperlihatkan daging dan darahnya. Darah mengalir keluar terus-menerus. Kau, bagaimana bisa kau? Menke terkejut, pupil matanya melebar, sulit dibayangkan kalau pertahanannya hancur. Tubuh Dewa Barbar dikenal karena pertahanannya dan dia telah mencapai puncak transformasi ke-8. Tubuhnya ditutupi oleh baju besi kristal, yang tidak bisa dihancurkan. Tetapi sekarang, pedang Lu Ming membelahnya dan darah mengalir keluar. Bab 3422 sulit untuk memecahkan cangkang kura-kura. Pertahanan yang diandalkan Menke telah hancur, membuatnya sedikit ketakutan. Bocah ini pantas mati. Menke meraung, matanya merah. Dia membuka mulutnya dan sepotong tulang terbang keluar. Itu adalah tulang yang dia gunakan untuk menghadapi Fusiu dan yang lainnya. Dia telah menyimpannya saat dia melawan Lu Ming. Menurutnya, tidak perlu menggunakan tulang itu untuk menghadapi Lu Ming, tetapi sekarang dia menggunakannya lagi. Bocah,
Mati saja. Menke meraung dan mengaktifkan tulang putihnya pada saat yang bersamaan. Serangkaian raungan datang dari tulang putih dan kekuatan misterius dan mengerikan menyerbu ke arah Lu Ming. Kekuatan itu kemudian mengalir ke kepala Lu Ming dan menyerbu ke arah jiwanya. Lu Ming seakan melihat sesosok dewa barbar yang mengerikan menyerbu ke dalam pikirannya, mengayunkan pedang dan menebas jiwanya, mencoba mencabik-cabik jiwanya. Fu Xiu dan yang lainnya pasti menderita serangan seperti itu. Akan tetapi, ketika dewa barbarian menyerang jiwa Lu Ming, gulungan lukisan bulu yang mengejutkan bersinar dan lapisan perisai cahaya menyelimuti jiwa Lu Ming. Pedang dewa barbarian mengenai perisai cahaya. Perisai cahaya itu bergetar sedikit, tetapi tidak apa-apa. Jika itu adalah orang biasa, mereka harus menghabiskan banyak energi untuk mengendalikan jiwa mereka agar bisa menghindar. Ini akan sangat memengaruhi kekuatan mereka. Namun, Lu Ming tidak peduli sama sekali. Tentu saja, Manke tidak tahu itu. Ia mengira jiwa Lu Ming juga sangat terpengaruh. Wajahnya ganas dan niat membunuhnya dingin. Ia mengayunkan pedang perunggunya dan bergegas menuju Lu Ming, mengincar kepala Lu Ming. Namun, Lu Ming mengayunkan pedangnya secara langsung dan menjatuhkan pedang tempur perunggu milik Menke. Kemudian, pedang tempur itu tidak berhenti dan terus menebas Menke. Lebih baik, pedang pertempuran menghantam tubuh Manke dan menimbulkan suara yang menusuk telinga. Kemudian, pedang itu membuat luka pedang yang dalam pada baju besi batu Manke, yang menembus tulang. Manke mengeluarkan raungan kesakitan dan terus mundur. Dia berteriak tak percaya, kenapa kamu tidak terpengaruh? Trik kecil, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, mengayunkan pedangnya dan terus menyerang Menke. Menke menolak untuk mempercayainya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tulang putih. Tulang putih meraung seperti guntur dan energi yang menyerang jiwa menjadi lebih kuat. Namun, Lu Ming dilindungi oleh gulungan lukisan bulu yang mengejutkan dan tidak terpengaruh sama sekali. Dia terus menyerang Menke. Keduanya saling bertukar jurus lagi. Menke kembali terkena tebasan pedang Lu Ming dan muncul luka tebasan pedang. Meskipun Menke menggunakan tubuh dewa barbarnya dengan sekuat tenaga, baju besi kristal di permukaannya menggeliat dan luka-lukanya mulai sembuh, luka-lukanya nyata. Jika ini terus berlanjut, dia akan menjadi semakin lemah. Manke, tampaknya kau telah mencapai batasmu. Lu Ming mencibir. Lu Ming, kau hanya mengandalkan makhluk logam. Kemampuan macam apa itu? Apakah kau mampu bertarung secara adil denganku? Manke meraung. Pertarungan yang adil. Sungguh lelucon. Lu Ming mencibir dan berkata, tulang-tulang di tanganmu juga merupakan benda eksternal. Kau pikir adil jika kau menggunakannya untuk melawan musuhmu. Lagi pula, kultivasimu 2 tingkat lebih tinggi dariku, jadi jika kau melawanku dengan kultivasi yang 2 tingkat lebih tinggi, apakah itu adil? Ekspresi wajah Manke jelek. Namun, dia tidak berani melawan Lu Ming di level yang sama tanpa menggunakan tulang putih. Meskipun dia kuat, Lu Ming bahkan lebih tidak normal. Tidak perlu dikatakan, dia pasti akan kalah jika mereka berada di level yang sama. Nak, jangan harap kau bisa mengalahkanku. Bergabunglah denganku. Menke meraung, lalu potongan tulang putih itu benar-benar memancarkan cahaya terang, menyerbu ke tubuh Menke dan menyatu dengan tubuhnya. Kemudian, lapisan pelindung seperti tulang muncul di tubuh Manke, menutupi seluruh tubuhnya. Dentang, Lu Ming menebas Menke lagi, tetapi kali ini, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Tubuh Menke terguncang dan dia mundur, tetapi Lu Ming tidak menembus pertahanannya. Itu benar-benar bisa terjadi. Lu Ming tercengang. Menke menyatukan potongan tulang putih itu ke dalam tubuhnya sendiri, dan lapisan pelindung tulang putih pun muncul, yang justru meningkatkan pertahanannya. Bahkan pedang perang yang telah diubah Qiu-Qiu tidak dapat menembus pertahanannya. Kau ingin membunuhku. Dalam mimpimu. Dalam mimpimu. Menke meraung, tatapan matanya amat tajam, ia tak sabar ingin memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Dia harus membayar harga karena bergabung dengan tulang putih. Ini karena dia hanya bisa menyatu dengan tulang putih sebanyak 3 kali. Setelah itu, tulang putih akan hancur total, dan bahkan kemampuan untuk memengaruhi jiwa akan hilang. Itu bisa menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Namun, hatinya berdarah sekarang karena dia telah menyia-nyiakannya karena Lu Ming. Mati. Menke meraung dan menyerbu ke arah Lu Ming dengan panik, terus-menerus mengayunkan pedang tempur perunggunya.
Namun, ketika Lu Ming mengayunkan pedangnya dan bertabrakan dengan pedang tempur perunggu, tubuh besar Manke bergetar dan dia mundur. Meskipun ia telah menyatu dengan armor tulang, hal itu hanya meningkatkan pertahanannya. Kekuatan tempurnya tidak berubah. Setelah mendorong Menke kembali, Lu Ming mengambil kesempatan untuk menyerang. Dia menebas tubuh Menke lagi, tetapi masih terhalang dan tidak menembus pertahanan lawan. Wow, orang ini benar-benar seperti tempurung kura-kura. Pertahanannya sebanding dengan orang itu. Lu Ming bergumam tanpa berkata apa-apa. Lalu, dia terus menyerang. Namun, setiap kali Menke dilempar terbang oleh Lu Ming, dia tidak dapat menembus pertahanannya. Tentu saja, kekuatan serangan Menke tidak cukup dan dia tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Lu Ming. Keduanya berada dalam jalan buntu. Ledakan. Setelah pertukaran pukulan berikutnya, Menke terpental sejauh puluhan ribu mil, ekspresinya jelek. Tidak bagus, waktu untuk fusi hampir habis. Manke sedikit cemas. Ada batas waktu untuk penyatuan tulang putih. Setelah waktunya habis, tulang putih akan dilepaskan. Sulit untuk menyatukannya untuk kedua kalinya dalam waktu yang singkat. Namun, meskipun dia cemas, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Lu Ming, kekuatan dewaku hampir habis. Pada saat ini, QQ juga mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Butuh banyak kekuatan suci untuk berubah menjadi bentuk pedang patah ini. Setelah serangkaian serangan, kekuatan suci QQ hampir habis. Pikiran Lu Ming sedang berpacu, tetapi ekspresinya tidak berubah saat dia menatap Menke. Namun, keduanya tidak melancarkan serangan dan saling berhadapan dari jarak jauh. Bocah, kau tak bisa meruntuhkan pertahananku. Menke berkata dengan malu. Kamu hanya tahu cara bersembunyi di dalam tempurung kura-kura. Namun, sensasi menabrak karung pasir tidaklah buruk. Lu Ming tersenyum menghina. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini, tetapi tidak ada gunanya bagimu untuk bergantung pada makhluk logam ini. Saat kau tidak lagi membutuhkannya, itu akan menjadi hari kematianmu. Menke berteriak dingin, lalu menatap kedua pemuda yang telah dipasangi ikat kepala olehnya, dan berkata, ayo pergi. Kedua pemuda itu tak berdaya, lalu mereka berteriak, ayo pergi. Menke berbalik dan pergi. Para barbar dan anak buahnya juga mengikutinya. Kedua ahli muda yang berada di bawah kendalinya juga pergi bersama Menke. Lu Ming tidak mengejar. Dalam sekejap, lebih dari separuh penduduk tertinggal di puncak gunung. Saudara Lu, terima kasih atas bantuanmu. Dari 4 master yang mengepung Menke, 2 di antaranya tidak dikendalikan oleh Menke. Mereka diselamatkan oleh Lu Ming di tengah jalan dan berterima kasih padanya sekarang.